Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Sudah jadi rahasia umum, Islam itu agama yang suka mengkafir-kafirkan, tetapi dia juga merupakan agama yang suka mengharam-haramkan. Misalnya, haram mengucapkan selamat Natal. Nah, pada kesempatan studi Al-Quran kali ini, kita akan melihat tema tentang pengharaman babi. Ini merupakan sebuah telaah logis. Ada 4 ayat dari Al-Quran yang menjadi dasar pengharaman babi. Ya. Yang pertama, surah ke-6 ayat 145, surah ke-16 ayat 115, surah kedua ayat 173, dan surah kelima ayat 3. Dua surah yang pertama ini masuk dalam kelompok surah-surah Makkiyah, sedangkan dua surah terakhir masuk dalam kelompok surah Madaniyah. Sekalipun berbeda tempat turunnya wahyu, keempatnya merupakan wahyu Allah. Ya. Karena apa? Umat Islam yakin apa yang tertulis dalam Al-Quran itu merupakan kata-kata Allah. Ya. Oleh karena itulah, pengharaman babi ini merupakan kehendak Allah, bukan manusia. Nah, sekarang kita akan lihat satu persatu. Dalam surah ke-6, di situ dikatakan yang diharamkan itu adalah hewan yang mati, darah yang mengalir, daging babi, dan seterusnya. Dalam surah ke-16, di situ dikatakan yang diharamkan adalah bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Sedangkan surah kedua, yang diharamkan itu adalah bangkai, darah, daging babi, dan seterusnya. Dalam surah kelima, yang diharamkan itu adalah bangkai, darah, daging babi, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi keempat ayat ini dengan jelas mengatakan daging babi. Kata yang digunakan adalah lam. Nah, sekarang kita akan mengkritisi keempat ayat ini. Nah, dari keempat wahyu Allah tadi, kita dapat memberi beberapa catatan kritis. Yang pertama, pengharaman itu datang dari Allah. Allah lah yang mengharamkan daging babi. Ya. Jadi yang diharamkan adalah daging babi. Jadi Allah mengharamkan, yang diharamkan itu adalah daging babinya. Ada dua surah, ya, surah ke-16 dan surah kedua. Di sana dikatakan hanya. Di sana dia menggunakan kata hanya. Jadi hanya daging babi yang haram. Nah, ini menarik ya untuk kita cermati. Nah, kepentingan pengharaman itu adalah konsumsi. Konsumsi itu artinya untuk dimakan demi kepuasan perut, menghilangkan rasa lapar, ya. Nah, itu untuk konsumsi, ya. Dasar pengharaman kotor, ya. Nah, dasar pengharaman ini terdapat ada satu ayat saja, yaitu dalam surah ke-6. Ya. Akan tetapi ada ruang toleransi. Ya, ada ruang toleransi. Dari keempat wahyu tadi ada ruang toleransi diberikan oleh Allah. Artinya umat Islam boleh makan babi dan itu tidak masuk dalam kategori dosa. Ya, tetapi untuk ini ada syaratnya. Ya, syaratnya adalah keadaan terpaksa dan yang kedua tidak melampaui batas. Nah, jadi Allah masih membuka ruang toleransi, ya, dengan dua persyaratan. Nah, kalau kita mencermati pengharaman babi saat ini, dapat dikatakan terjadi pergeseran makna dan pesan. Ya. Pertama, dari daging ke semua unsur babi. Ya. Ingat loh, awalnya Allah hanya mengharamkan daging babi, bukan semua unsur babi. Ya. Unsur babi itu ya lemak, kulit, tulang, enzim,
hati, jantung, dan lain sebagainya. Nah, ini unsur-unsur babi. Lemak, kulit, tulang, enzim itu jelas berbeda dengan daging. Anak SD sudah tahu itu, ya. Anak SD tahu bahwa tulang tidak sama dengan daging, kulit itu bukan daging, apalagi enzim, ya jelas itu bukan daging. Nah, tetapi faktanya semua unsur babi ini haram, dan yang bertanggung jawab di sini adalah ulama. Ya, nah ini menarik. Pergeseran makna yang kedua adalah dari konsumsi ke semua kepentingan. Ya. Allah mengharamkan hanya untuk kepentingan konsumsi supaya tidak jangan makan. Tetapi sekarang ini semua kepentingan urusan kehidupan itu haram kalau terkait dengan babi. Ya, misalnya obat, medis, kosmetik, pakaian. Kalau di sana terdapat unsur babi, maka diharamkan. Padahal kosmetik bukan kepentingan konsumsi, obat bukan kepentingan konsumsi, apalagi pakaian. Sejak kapan pakaian dimakan? Nah, itu ya. Jadi ada pergeseran makna dan pesan. Dan yang bertanggung jawab di sini adalah ulama. Nah, dari sini kita dapat membuat kesimpulan kecil. Ya. Terjadi pergeseran wewenang dari Allah kepada ulama. Ya. Dan yang menarik adalah umat lebih tunduk kepada ulama daripada Allah. Ya. Allah hanya mengharamkan daging babi, tidak semua unsurnya. Tetapi ulama mengharamkan semua unsurnya, dan umat Islam lebih taat kepada ulama daripada Allah. Nah, ya bisa dikatakan ulama lebih berkuasa daripada Allah. Ini yang sangat menarik. Ulama lebih berkuasa daripada Allah. Luar biasa. Nah, mengapa ulama lebih berkuasa? Ini setidaknya ada dua alasan yang saling berkaitan, ya, yaitu politik dan ekonomi. Ya. Kalau politik itu terkait dengan mau menunjukkan siapa sih yang berkuasa. Ya. Jadi dengan menyatakan, oh ini haram, orang mau menunjukkan bahwa dia berkuasa. Ya, kekuasaan itu ditunjukkan bukan hanya kepada umat muslim, tetapi juga umat non-muslim. Ya. Itu. Model seperti ini. Jadi ini ada unsur politiknya. Sedangkan ekonomi, ya apalagi kalau bukan uang. Ya. Kita kenal dalam soal haram halal ini, di sana ada sertifikasi halal. Kamu kalau mau mendapatkan barang daganganmu itu bisa dijual belikan, harus ada sertifikasi halal. Kalau tidak bisa. Ya. Dan sertifikasi selalu ujung-ujungnya adalah uang. Kita kenal, kita tentu ingat kasus produk-produk dari Jerman yang tidak bisa masuk karena mereka belum bayar, dalam tanda petik, uang uang syariah kah? Ya mungkin bisa dikatakan begitu. Sedangkan negara-negara lain karena mereka membayar, mereka bisa memasukkan barang-barangnya. Jadi artinya MUI lebih berkuasa dari negara. Ini luar biasa. Jadi bukan hanya sekedar mereka lebih berkuasa daripada Allah, mereka lebih berkuasa daripada negara. Nah, kita akan melihat sekarang alasan pengharaman. Tadi dikatakan bahwa Al-Quran adalah kitab yang jelas, ya, Alkitab yang jelas. Jelas di sini ya, kalau dikatakan demikian, ya itulah artinya. Kalau dikatakan membunuh, ya membunuh artinya menghilangkan nyawa seseorang. Itu tidak bisa diartikan makna kias lain itu. Nah, akan tetapi
dalam surah ke-6 ayat 145, haram itu disebabkan karena daging babi kotor. Ya, bukan babi, daging babi kotor. Nah, akan tetapi kita bisa bertanya apa yang dimaksud dengan kata kotor ini. Sama sekali tidak jelas. Ya. Tidak jelas arti kotornya ini. Apakah dalam arti higienis, sanitasi, atau religius? Nah, tidak jelas maknanya. Padahal dikatakan Al-Quran kitab yang jelas, tetapi terkait dengan kata kotor bisa dikatakan tidak jelas. Ya. Yang kotor itu babinya atau dagingnya, gitu. Nah, ya bisa dikatakan bahwa kata kotor itu bukan dalam arti religius dan bukan babi. Jadi yang kotor ini adalah daging babi yang kotor. Tetapi apa maknanya? Apakah dia termasuk higienis atau sanitasi? Jelas masih membingungkan. Kata kotor ternyata menimbulkan problematik. Jika daging babi yang kotor dalam arti tidak higienis, ya, kenapa Allah memberi peluang makan bila terpaksa? Kita bisa bertanya, tadi yang diharamkan itu termasuk bangkai. Apakah kalau dalam keadaan terpaksa bangkai juga boleh dimakan? Itu. Kenapa ada orang makan tetapi tak ada masalah dengan kesehatan? Nah, ini problematiknya. Yang kedua, jika di masa depan ditemukan cacing pita sebagai sumber penyakit, kenapa hewan lain yang membawa penyakit tidak diharamkan? Ya. Kita kenal sapi, ayam, unta, kambing. Sapi, unta, kambing dengan penyakit antraks, ayam dengan penyakit SARS-nya, tapi hewan-hewan ini tidak diharamkan. Ya. Apakah Allah hanya mampu melihat penyakit pada babi saja, sedangkan hewan lain tidak? Jika daging babi yang kotor dalam arti sanitasi, pertanyaannya, apakah orang Arab makan daging tanpa dicuci dulu? Kalau memang demikian, wah, kurang bijaksananya Allah. Kebiasaan buruk satu kelompok orang, masa langsung digeneralisasikan ke kelompok orang yang lain? Belum tentu. Ya, bisa saja masyarakat Islam di tempat yang lain punya kebiasaan mencuci dulu baru dimasak. Ya. Bukankah sebelum dimasak daging itu seharusnya dicuci dahulu? Nah, ini problematik dari kata kotor. Jika kotor dimaknai makanan babi yang kotor atau sifat buruk yang babi, yang ini seringkali dijadikan dasar pembelaan bagi umat Islam, ada banyak makanan hewan lain kotor tetapi hewan tersebut tidak diharamkan. Ada banyak sifat buruk hewan lain tetapi tidak diharamkan. Misalnya kambing, ya, dia suka kawin di sembarang tempat, di depan umum. Ini kan sifat buruk. Ayam juga begitu. Ya, malah anaknya setelah besar udah kawin lagi sama ibunya. Ini kan tidak baik, sifat buruk itu. Sapi suka berkubang, dikenal sebagai hewan yang bodoh. Tapi kenapa tidak diharamkan? Nah, dari uraian-uraian di atas, kita sampai kesimpulan logis. Ya. Yang pertama, terjadi perluasan makna dan pesan pengharaman babi. Ya. Dan yang bertanggung jawab sini adalah ulama. Sehingga bisa kita katakan ulama lebih berkuasa daripada Allah. Sekalipun Al-Quran dikenal sebagai kitab yang jelas, namun
faktanya dasar pengharaman babi tidaklah jelas. Allah tidak paham soal makanan. Allah punya sentimen terhadap babi. Nah, demikianlah kesimpulan kajian studi Al-Quran kita kali ini. Sekian dan terima kasih.